Selamat pagi semua, selamat datang yang sudah bergabung. Selamat datang. Hai Kak, halo. Yuk bisa absen yang udah datang nih dari mana aja. Hadir Kak Tiwit, halo. Wah, ternyata sudah ada yang mengenali saya. Ini gambar dan suaranya cukup jelas ya teman-teman. Semangat pagi Kak, semangat pagi. Halo Kak, semangat pagi. Banyumas hadir. Kita tunggu sampai jam 10 pas baru kita mulai ya teman-teman. Live kali ini di Facebook Kecantikan NASA, Kecantikan dan Kesehatan NASA. Hadir Kak Tiwit dari Sukabumi. Langsung kalau lewat Facebook Center seperti ini langsung ramai ya. Langsung banyak yang hadir. Bogor hadir. Salam dari Bali Kak. Wih, aku pengen banget ke Bali nih. Oke. Hari ini kita akan membahas seputar body care dari Moreskin teman-teman. Jadi yang sangat membutuhkan tentang body care boleh stay terus sampai nanti paling akhir dari sesi akhir dari webinar kali ini. Cirebon hadir. Yuks. Oke, kita tunggu. Mungkin teman-teman bisa sambil di tag teman-temannya supaya pada gabung di live kali ini bersama Moreskin. Dari ini aku pakai garis-garis, semoga nggak aneh di kamera. Udah pada sarapan? Sudah pada apa nih? Mandi? Ya mandi udah lah ya, udah jam 10 pagi. Assalamualaikum, semangat pagi. Waalaikumsalam. Purwakarta hadir. Kok aku tiba-tiba lupa membaca kata Purwakarta. Purwakarta hadir. Oke, Lampung hadir Kak. Ini nggak ada yang dari Jogja. Yang dekat sekali dengan Moreskin. Kita tunggu teman-teman yang lain. Suaraku jelas ya teman-teman. Oke, semangat mencolek-colek teman-teman ya supaya pada hadir. Semangat pagi semua. Oke, terima kasih teman-teman kalau jelas. Aduh. Kok mati? Oh, kepencet ya? Aku kira mati teman-teman. Semangat pagi, semangat pagi.
Semangat pagi, semangat pagi. Waalaikumsalam. Oke, tinggal 3 menit lagi kita mulai teman-teman. Oke. Halo Kak, salam kenal. Kaltim hadir. Wih, jauh ini. Jakarta Selatan hadir, Sukabumi hadir. Semangat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum, semangat pagi Surabaya, Surabaya hadir. Semangat pagi, Bantul hadir. Wah, deket nih Bantul. Rambut aku baru teman-teman. Kalau teman-teman yang sering lihat aku live di Facebook, di Instagramnya Morskin, pasti menyadari kalau rambut aku sudah berubah menjadi rambut pendek. Kita tunggu lagi sambil mungkin diajakin teman-temannya. Waalaikumsalam Kak, Ampel Gading hadir. Salam kenal Kak, salam kenal. Sukabumi hadir. Dubai, Dubai hadir. Wow, sampai Dubai rupanya. Jauh sekali Kak. Semangat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak, semangat pagi. Hongkong hadir. Wow, ada yang dari Hongkong juga. Madura hadir. Karanganyar hadir. Oke, sudah jam 10 teman-teman semuanya. Mari kita buka saja webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di jam 10 ini kita akan bersama-sama sampai beberapa jam ke depan untuk membahas seputar body care dari Morskin. Jadi kali ini judulnya adalah rawat kulit tubuh bersama Morskin. Oke. Jadi teman-teman yang membutuhkan sekali tentang merawat tubuh itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa stay di sini sampai nanti webinar ini selesai. Gitu. Terima kasih nih teman-teman 37 orang di sini yang sudah semangat sekali langsung join ya. Ini cukup banyak untuk di awal-awal jam seperti ini. Biasanya nanti yang rame itu agak siang-siang. Nah, teman-teman terima kasih semuanya, boleh disambi. Mungkin teman-teman lagi masak, lagi ngurusin anaknya, lagi sambil jualan, nah boleh sambil dengerin webinar kali ini. Kita hari ini santai aja, pagi-pagi masih fresh banget. Kita santai aja teman-teman membahasnya. Aku mungkin mau ini dulu deh. Nggak apa ya, aku pindah di sini dulu. Oke, kali ini judulnya adalah rawat kulit tubuhmu bersama Morskin. Kita akan membahas tentang body care, tentunya nanti di akhir
presentasi itu ada produknya yang direkomendasikan, lalu pentingnya merawat kulit tubuh juga gitu ya, tidak hanya kulit wajah yang kita rawat. Dan nanti di akhir sesi ada sesi pertanyaan. Di situ teman-teman bisa bertanya apapun. Mungkin terutama khususnya adalah body care ya gitu, karena hari ini membawa body care. Tapi kalau di luar body care juga tidak masalah. Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Desti Cahyani Tias, saya biasa dipanggil Desti atau Tiwit, terserah teman-teman. Tapi biasanya kalau yang udah sering lihat saya, udah cukup kenal, biasanya panggil Tiwit gitu. Nah, untuk nomor konsultasi nanti akan saya kasih di nomor WA, teman-teman bisa konsultasi di situ atau di grup Telegramnya Morskin gitu. Oke, di slide selanjutnya kita aku mau geser dulu ke kanan atas supaya lebih bagus. Oke. Nah, ngomongin soal kulit tubuh ya, mungkin sebenarnya kalau kulit tubuh itu biasanya rata-rata nih orang nih nggak terlalu memperdulikan, entah kenapa seperti itu. Jadi lebih sering yang diperhatikan itu adalah biasanya kulit wajah, karena mungkin wajah itu kan yang paling pertama kali dilihat oleh orang lain ya, daripada kulit tubuh kita. Padahal kulit tubuh kita ini juga sangat penting bahkan gitu ya, karena ya orang pasti juga akan melihat gestur tubuh kita, entah dari wajah kita ataupun dari gerakan-gerakan kita. Nah, salah satunya adalah kulit tubuh yang harus dirawat. Sebenarnya kalau kulit tubuh ya itu tuh mungkin lebih ke mencintai diri sendiri ya teman-teman gitu, karena mungkin juga kalau misalnya kita suka pakai lengan panjang, terutama yang di sini teman-teman yang berhijab pasti kan pakai lengan panjang, nggak mungkin nggak akan terlalu dilihat gitu ya untuk kulit tubuh. Tapi kan kalau kulit tubuh itu namanya, kalau kita merawat juga kulit tubuh kita itu juga bentuk dari mencintai diri kita sendiri gitu, karena apa ya, kesenangan kita aja gitu, kayak kulit kita halus, kulit kita bersih gitu ya, tubuh kita bersih kulitnya, itu juga suatu kebanggaan tersendiri, bener nggak teman-teman gitu. Jadi pasti kulit tubuh kita yang kita inginkan adalah cerah, tentunya cerah ya, lebih cerah, sehat, lembab dan bersih. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal kulit tubuh ya, itu tuh sebenarnya menurut aku pribadi teman-teman, yang paling penting adalah kalau kulit tubuh itu yang penting kita bersih dan sehat. Masalah cerah, masalah kulitnya sawo matang atau misalnya mungkin lebih gelap, itu nggak masalah karena itu hanya warna kulit. Tapi yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi adalah kalau membicarakan soal kulit tubuh, itu yang penting adalah bersih dan sehat gitu. Bonusnya adalah bisa lebih cerah lagi. Tapi kan kadang kulit tubuh kita itu berbeda dengan kulit wajah kita gitu teman-teman. Jadi memang kulit tubuh kita itu lebih tebal lagi dan lebih lebih kuat, karena dia akan lebih sering terkena benda-benda asing dari luar tubuh kita gitu. Nah, yang lebih tipisnya adalah memang kulit wajah kita. Jadi makanya nanti di sini beberapa produk yang akan direkomendasikan, yang akan dibicarakan nanti itu memang nggak boleh dipakai di daerah wajah, karena kulitnya itu secara teksturnya juga secara kekuatannya lebih berbeda lah gitu. Kulit wajah kita tuh pasti lebih tipis teman-teman daripada kulit tangan, apalagi kulit kaki kita seperti itu. Jadi memang makanya dari segi kandungan produknya itu ada beberapa bahan yang pastinya agak berbeda seperti itu gitu teman-teman. Nah, ini pasti adalah keinginan kita memiliki kulit bersih, sehat, lembab dan cerah seperti itu. Next ya. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman faktor yang membuat kulit tubuh kita rusak? Nah, di sini ada beberapa poin yang membuat kulit tubuh kita bisa rusak juga. Tapi sebenarnya ini hampir sama dengan kulit wajah kita. Cuma kalau kulit wajah itu kan lebih banyak faktor yang bisa membuat kulit wajah itu gampang bisa rusak, karena memang kulit wajah kita tuh tipis, seperti yang aku tadi bilang, kulit wajah kita tuh lebih tipis. Jadi faktor yang membuat dia rusak itu malah lebih banyak, karena ya saking tipisnya, jadi kita mau apa-apain dia bisa jadi rusak gitu kulit wajah kita. Nah, beda dengan kulit tubuh, mungkin tidak akan sebanyak
kulit wajah kita, faktor yang membuat rusak itu. Nah, yang pertama tentunya ada sinar matahari di sini ya. Sinar matahari itu menjadi faktor utama memang membuat kulit kita rusak, entah kulit tubuh, entah kulit wajah, apalagi kulit wajah gitu ya istilahnya. Nah, sinar matahari ini membuat kulit tubuh menjadi rusak kalau kita nggak memberikan perlindungan dengan misalnya menggunakan sunblock gitu, atau menggunakan baju-baju yang panjang aja gitu kalau misalnya kita benar-benar di luar ruangan gitu. Nah, sinar matahari kenapa? Karena memang sinar matahari itu di jam-jam tertentu itu memang sangat bagus untuk kulit kita. Kalau memang niatnya kita ingin berjemur, apalagi seperti pandemi seperti ini ya, itu kan memang kita disarankan untuk menjemur tubuh kita supaya ada vitamin D-nya, ada vitamin D yang terproduksi di dalam kulit kita. Nah, itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau misalnya kita berjemur tanpa perlindungan, misalnya dengan menggunakan sunblock, nah itu juga menjadi faktor yang bisa membuat kulit kita rusak seperti itu. Karena kalau misalnya kita terlalu sering terpapar sinar matahari hampir setiap hari dan tanpa perlindungan dan betul-betul cukup panas menyengat, apalagi dalam jangka waktu yang lama, misalnya dari pagi sampai siang sampai sore kita benar-benar di luar ruangan, nah itu nanti lama-kelamaan kita bisa penyakit paling fatal dan paling seriusnya adalah bisa mengalami yang namanya kanker kulit. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu teman-teman. Yang kedua adalah merokok. Asap, sebenarnya bukan merokok tapi lebih ke asap rokoknya. Dan ya kalau misalnya kita juga sebagai perokok aktif, itu juga akan mempengaruhi kualitas kulit kita. Itu juga tidak hanya kulit tubuh tetapi juga kulit wajah. Nah, sama halnya dengan asap rokok itu sendiri gitu. Karena bayangkan saja kalau misalnya perokok pasif atau perokok yang bukan perokok tapi berada di lingkungan perokok, itu aja sudah membahayakan kesehatan tubuh. Nah, sama halnya juga dengan kulit, karena rokok itu memang mengandung zat-zat yang berbahaya ya teman-teman, dan juga asapnya. Jadi kalau kita kena kulit kita itu memang membahayakan, cukup membahayakan. Nah, yang selanjutnya di sini adalah alkohol. Nah, ini mungkin nggak semua orang juga mengkonsumsi ini ya teman-teman. Ini bahannya di orang-orang tertentu. Nah, tapi alkohol ini juga salah satunya membuat kulit tubuh kita rusak kalau kita selalu konsumsi itu hampir setiap hari mungkin ya. Itu nggak hanya kulit tubuh yang rusak, tetapi juga badan kita, kesehatan kita juga terganggu seperti itu. Oke, nah kita masuk ke jadi ke cara merawat, belibet, cara merawat kulit yang benar. Ini simple aja, hari ini kita santai, kita lebih banyak ke pertanyaan nanti bisa. Yang pertama tentunya hindari sinar matahari. Hindari di sini adalah bukan berarti kita jangan sampai kena sinar matahari. Enggak, kita tetap namanya membutuhkan sinar matahari, apalagi kalau tujuannya untuk berjemur gitu ya. Nah, kalau berjemur tuh teman-teman nggak masalah. Yang penting teman-teman juga menggunakan pelindung seperti sunblock atau sunscreen gitu. Dan disarankan memang untuk berjemur itu juga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama gitu, hanya beberapa menit saja gitu. Nah, sinar matahari di sini dapat mengubah warna kulit, betul sekali. Itu makanya kenapa kulit kita tuh kusam, misalnya entah bagian tubuh, entah bagian wajah kita, muka kita gitu ya. Kenapa kulit kita selalu kusam? Ya mungkin teman-teman di sini aktivitas di luar ruangan, di bawah matahari itu cukup banyak, tetapi tidak tidak menggunakan perlindungan gitu, tidak menggunakan sunblock misalnya gitu. Jadi warna kulit kita menjadi gelap apabila terlalu sering terkena sinar matahari tanpa perlindungan sunblock itu. Kenapa bisa gelap teman-teman? Karena ketika kulit kita itu kena sinar matahari gitu ya, sebenarnya kulit kita tuh juga melindungi dirinya sendiri dengan cara memproduksi melanin. Nah, melanin itulah nantinya yang akan membuat kulit kita itu berubah warnanya. Jadi melanin ini yang memberikan warna pada kulit kita. Kalau melanin kita sedikit, otomatis kulit kita itu juga tidak akan gelap. Jadi semakin banyak melanin yang terproduksi, semakin gelap juga kulit kita. Apalagi kita ini tinggal di negara tropis dan kita juga rasnya Asia gitu ya. Jadi memang warna kulit kita tuh sawo matang gitu, lebih agak-agak coklat. Nah, kalau kena sinar matahari dan melanin kita terproduksi cukup banyak, itu tambah kelihatan lagi. Beda dengan orang-orang bule di luar sana gitu ya, orang-orang barat gitu ya. Itu kan dia warna kulitnya cenderung memang putih karena melaninnya juga tidak terlalu banyak. Dari segi rasnya juga berbeda gitu.
Nah itu jadi memang kalau misalnya kulit kita ingin tetap sehat, tetap bersih, apalagi cerah, memang harus menghindari, dalam arti pakailah sunblock juga. Terus kalau misalnya nggak begitu penting ya kita nggak usah beraktivitas yang terlalu banyak di bawah matahari. Atau juga mengantisipasinya adalah dengan cara menggunakan baju-baju yang lebih tertutup gitu. Jadi misalnya pakai lengan panjang pas kita di luar, pakai jaket misalnya, mungkin untuk wajah kita pakai topi yang seperti itu. Yang kedua, ini cukup penting, bahkan ini sebenarnya kita bisa lakukan di rumah, tidak perlu menggunakan produk gitu ya. Ini adalah alternatif lainnya, karena apa, yang namanya kita merawat kulit itu juga dari dalam teman-teman. Tidak hanya dari luar, tidak hanya dibantu dengan produk saja, tetapi juga tergantung apa yang kita makan, itu yang akan terlihat dari luar sebenarnya itu. Jadi konsumsi makanan buah dan sayur itu juga sangat penting untuk membantu memaksimalkan supaya kulit kita tuh agar lebih sehat, lebih bersih, lebih segar dilihat sama orang, jadi enak juga dilihat gitu. Nah, yang pertama, kita tentunya mengkonsumsi makanan yang membuat kulit kita cerah. Ini dicatat teman-teman, karena ini sangat-sangat berguna ya. Karena ini menurut aku gampang banget, kita bisa tinggal beli di pasar ya, atau mungkin masak dengan bahan-bahan yang bisa membuat kulit kita cerah seperti ini. Gitu. Nah, di sini yang pertama adalah makan buah-buahan yang mengandung antioksidan, vitamin C dan likopen. Nah, ini merupakan kandungan-kandungan yang sangat bagus untuk kulit. Nah, salah satu contohnya apakah buah-buahannya, yaitu wortel, kiwi, beri-berian, alpukat. Nah, yang paling bisa kita jangkau adalah wortel karena pasti ada di pasaran ya kan teman-teman. Dan menurut aku tidak begitu mahal juga gitu, nggak mahal malah ya. Kita bisa beli berapa? Wortel dan alpukat yang paling bisa kita raih gitu ya, kita beli dengan mudah itu adalah alpukat dan wortel. Jadi teman-teman bisa konsumsi ini secara teratur gitu ya, supaya memberikan hasil yang maksimal juga. Jadi bisa dibayangkan nggak, kita udah konsumsi makanan yang sehat, yang bisa bikin kulit cerah, yang sangat bagus untuk kulit, ditambah lagi dengan bantuan produk gitu, bantuan skincare, produk dari luar. Jadi betul-betul seimbang seperti itu. Nah, ya ini adalah kandungan-kandungan juga yang membuat kulit kita jadi lebih cerah gitu. Nah, misalnya nih, kenapa ya kok tetap gak cerah-cerah gitu ya? Kenapa ya tetap gak cerah-cerah? Kayaknya biasa aja deh kulit aku gitu kan. Itu yang pertama. Kalau misalnya teman-teman udah melakukan nanti teman-teman ini udah melakukan ngerawat tubuh dari luar dan dari dalam tuh udah maksimal, bener-bener maksimal, tapi kulitnya tetap gitu-gitu aja gitu ya, nggak cerah, nggak juga gelap. Tapi nah, itu yang pertama, kemungkinan memang kulitnya teman-teman tingkat cerahnya itu segitu, jadi itu udah maksimal paling cerahnya kulitnya teman-teman gitu. Karena memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare teman-teman, kita sudah merasakan ada perubahan, misalnya lebih cerah, lebih halus, sudah glowing gitu ya. Nah, kita itu kadang itu bisa aja sudah mencapai titik dimana itu titik kulit cerah kita yang paling tinggi, yang paling maksimal itu segitu. Nah, makanya kalau misalnya kita pakai skincare bertahun-tahun, kenapa nggak cerah-cerah? Tapi itu sebenarnya itu kulit teman-teman udah cerah. Sama halnya dengan kulit tubuh. Jadi kulit tubuh itu juga tetap ada tingkat cerahnya, dan itu berbeda-beda setiap orang. Misalnya ada yang tingkat cerahnya segini, ada juga yang segini. Nah, yang penting teman-teman sudah mencapai tingkat cerah paling cerahnya segitu, itu sudah cukup cerah untuk kondisi kulitnya teman-teman gitu, paham ya? Jadi makanya jangan mencari-cari terus skincare yang bisa lebih cerah lagi, karena itu nggak ada teman-teman gitu. Jadi memang kondisi kulit kita itu masing-masing ada tingkat cerahnya gitu. Kalau kita sudah maksimal ya kita nggak akan bisa melampaui itu lagi gitu. Sama dengan ini. Nah, bedanya adalah kalau misalnya kita konsumsi makanan buah-buah dan sayur seperti ini, memang harus rutin supaya ada hasilnya gitu. Jadi nggak bisa kita cuma seminggu sekali atau cuma sebulan sekali, ya itu belum tentu ada hasilnya. Mungkin malah nggak ada, karena memang makanan-makanan seperti ini memang harus rutin kita konsumsi gitu. Jadi memang harus rajin ya, tidak hanya rajin skincarean tapi juga rajin konsumsi makanan yang membuat kulit kita cerah gitu.
Yang kedua ada vitamin C dan glutathione. Ya ini sama ya tadi ya, vitamin C juga di sini. Nah di sini juga ada vitamin C dan glutathione. Nah glutathione ini sebenarnya adalah yang salah satu kandungan yang membuat kulit kita itu bisa cerah. Jadi kandungan yang cukup efektif untuk membuat kulit kita cerah itu adalah glutathione. Tapi glutathione itu sebenarnya bisa kita produksi sendiri dari diri kita. Jadi glutathione itu terproduksi alami di tubuh kita, tetapi juga harus didukung dengan makanan-makanan yang bisa mendukung atau meningkatkan si produksi glutathione ini di tubuh kita gitu. Misalnya dengan sering makan kuaci. Sering makan kuaci itu memang bagus untuk kulit kita loh teman-teman, jangan salah gitu. Jadi kalau kuaci ini kayaknya masih ada ya di toko-toko supermarket gitu, kita bisa cari buat ngemil gitu ya. Itu bisa pakai si kuaci karena dia bisa membantu meningkatkan produksi glutathione pada tubuh kita seperti itu. Next yang ketiga adalah kacang almond. Nah kacang almond ini tapi kayaknya ini ya agak-agak jarang ya. Jadi kita memang harus beli di toko-toko tertentu. Tapi kacang almond ini juga sangat bagus untuk kulit kita karena mengandung vitamin E yang dapat mencerahkan dan menghaluskan kulit gitu. Jadi vitamin E di dalam kacang almond itu cukup tinggi teman-teman, tinggi banget. Jadi memang sangat bagus untuk kulit kita kalau kita rajin makan. Tapi juga jangan sering-sering karena nanti bisa asam urat ya teman-teman. Yang punya asam urat jangan sering-sering juga makan kacang almond. Mungkin bisa dialihkan dengan tadi aja yang buah-buahan atau kuaci gitu ya. Tapi kalau sekali-sekali masih boleh gitu. Jadi vitamin E itu juga memang terkenal sebagai anti-aging. Makanya aku kalau webinar selalu bilang ke teman-teman, selain kita skincarean, selain kita pakai produk kecantikan, konsumsilah makanan-makanan kayak buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin E cukup tinggi. Karena itu sangat bagus untuk kulit, bisa menghaluskan, bisa mencerahkan juga. Makanya di luar sana ada ada dijual vitamin-vitamin yang bagus untuk kulit, itu biasanya vitamin E gitu. Jadi itu sangat gampang ditemukan sebenarnya gitu. Dan vitamin E ini juga terkenal sebagai anti aging. Nah jadi teman-teman yang sudah di atas 25 ke atas mungkin lebih banyak dikonsumsi vitamin E nya gitu. Lalu next, ikan dan seafood ini juga banyak sekali di pasaran, teman-teman bisa mendapatkannya dengan mudah ya. Dan ikan dan seafood itu juga cukup terkenal, dan bukan terkenal lagi, memang sangat tinggi akan vitamin juga ya untuk selain untuk membuat pintar gitu ya, untuk kecerdasan otak tuh sangat membantu ikan dan seafood itu. Di sisi lain dia juga sangat bagus untuk kulit kita. Nah mungkin teman-teman baru tahu juga nih, ikan dan seafood itu bisa mencerahkan kulit dan membantu menghilangkan beruntusan gitu. Kenapa dia bisa membantu menghilangkan beruntusan? Karena dia terdapat omega 3 yang bisa membantu menghilangkan beruntusan dan jerawat itu. Jadi ada kandungan omega 3 ya. Biasanya kan minyak ikan itu memang bagus untuk kesehatan, untuk cara kerja, membantu bisa meningkatkan produktivitas kita gitu dengan cara kerja otak kita gitu. Nah itu dari ikan dan seafood. Di sisi lain untuk kulit itu juga sangat bagus gitu. Jadi bisa membantu menghilangkan beruntusan bahkan jerawat gitu ya, itu dengan konsumsi ikan dan seafood. Nah tambahan, bagi teman-teman yang mempunyai kulit wajah yang cukup cukup sering jerawatan gitu ya, merasa kok aku jerawatan terus gitu ya, entah karena tipe kulit acne prone atau mungkin dari keturunan. Nah teman-teman bisa menghindari makanan-makanan yang seperti susu, telur dan keju, dan makanan-makanan yang yang cukup banyak gulanya atau cukup tinggi kadar gulanya itu bisa dihindari dulu, bisa dikurangin. Nah coba diganti dengan makanan-makanan seperti ini, ikan dan seafood atau mungkin buah-buahan yang lebih sehat lagi seperti itu. Next ada susu kedelai. Nah susu kedelai ini kenapa dia bisa membantu kulit kita jadi lebih bagus, lebih halus, karena susu kedelai itu mengandung yang namanya fitoestrogen gitu. Dia kaya akan fitoestrogen ya. Jadi fitoestrogen ini sama khasiatnya sama seperti estrogen, hormon estrogen. Makanya para wanita nih biasanya yang lebih banyak hormon estrogennya.
Makanya kenapa kulit wanita itu lebih halus ya, lebih halus, terus mungkin bulunya nggak begitu banyak, itu karena kandungan estrogennya lebih tinggi. Nah sama nih, kandungan susu kedelai yang memiliki fitoestrogen yang sama dengan estrogen, yang sama khasiatnya dengan estrogen, itu akan membuat kulit kita menjadi lebih halus gitu. Jadi kalau untuk kulit tubuh ya teman-teman, sebenarnya tadi yang seperti aku bilang dari awal, garis perlu digarisbawahi, yang penting adalah kalau untuk kulit tubuh itu sehat, bersih, dan halus sebenarnya itu gitu. Jadi susu kedelai ini membantu untuk menghaluskan kulit kita juga seperti itu. Next yaitu makan sayuran hijau. Ya ini pasti ya teman-teman, ini tidak hanya membuat tubuh kita menjadi sehat, tetapi juga membuat kulit kita tuh jadi lebih sehat juga, lebih bagus, lebih halus gitu ya, dan pasti seger dilihat. Kalau orang yang sering makan sayur itu pasti lebih enak dilihat dari segi perawakannya, kulitnya juga, karena dia pasti kulitnya bisa lebih bersih, lebih sehat gitu ya, jadi enak dilihat. Nah, kalau biasanya sayuran hijau ini mengandung vitamin C dan selenium, dimana selenium itu memicu produksi glutathione. Nah, tadi hampir sama dengan si kuaci gitu. Cara kerja sama dengan kuaci, dia membantu meningkatkan produksi glutathione, dimana glutathione ini yang membantu mencerahkan kulit kita, kulit tubuh kita terutama. Seperti itu. Oke. Nah, tidak hanya dari dalam, tetapi juga perlu dibantu dari luar, yaitu dengan menggunakan produk-produk kecantikan seperti ini, terutama body care ya. Nah, sebenarnya cara sebelum menggunakan produk ini juga teman-teman untuk memaksimalkan perawatan kulit tubuh terutama, itu teman-teman juga bisa melakukan yang namanya scrub gitu, scrub badan pakai lulur gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa pakai kalau mandi itu kadang suka pakai ini loh teman-teman, biar berbusa kayak yang buat mandi gitu, kalau pakai sabun cair aku tuh lupa namanya, tapi itu jadi yang bisa buat berbusa, terus kalau teman-teman gosok tuh biar agak kasar gitu loh di kulit. Nah itu juga membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga kulit kita itu selalu baru, lebih halus lagi gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa melakukan scrub atau luluran mungkin seminggu 1-2 kali sudah cukup. Baru teman-teman tambahkan produk-produk Morskin seperti ini. Yang pertama ada si body lotion gitu ya. Ada si body lotion. Nah, body lotion ini juga kebetulan sekali ya, bukan kebetulan sih, memang sudah dibuat sedemikian rupa, semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Morskin ini dia mengandung kandungan-kandungan pencerah. Jadi semua body lotion ini, tiga-tiganya ini ada kandungan pencerahnya semua teman-teman. Yang di glow dia ada si vitamin C, yang hijau ya, yang hijau yang glow ini dia ada vitamin C-nya. Yang natur dia ada alpha arbutin. Nah yang terakhir yang yogurt yang pink ini dia ada si niacinamide. Nah semuanya ini adalah kandungan-kandungan pencerah. Jadi teman-teman tinggal memilih mana yang lebih disukai, mungkin dari segi harumnya gitu ya, atau dari segi kandungannya gitu. Sebenarnya saya juga pernah baca kandungan yang paling efektif itu untuk mencerahkan kulit adalah alpha arbutin. Nah mungkin teman-teman bisa mencoba dari yang natur gitu. Natur ini ada alpha arbutinnya, tapi niacinamide ini juga bisa mencerahkan, lalu juga melembabkan, iya, meratakan warna kulit, iya gitu. Vitamin C pun sama. Vitamin C ini juga bagusnya adalah dia ada antioksidannya gitu. Jadi ketika teman-teman beraktivitas di luar ruangan, teman-teman ketemu efek-efek radikal bebas gitu ya, macam-macam radikal bebas, bisa dari asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik misalnya, atau dari sinar matahari, itu juga radikal bebas, bagian dari radikal bebas. Nah itu bisa dicegah gitu. Jadi kayak efek-efek radikal bebasnya itu kita bisa cegah teman-teman. Jadi makanya tinggal memilih sesuai kebutuhan gitu. Tapi di semua varian body lotionnya Morskin itu semua ada kandungan pencerah. Jadi itu membantu lagi untuk mencerahkan kulit kita, ya, juga menyehatkan, melembabkan gitu ya. Apalagi kalau yang namanya body lotion itu sebenarnya yang penting kulit kita itu lembab teman-teman, jadi nggak kering. Jadi dilihat tuh juga enak, yang kita rasain juga enak, karena kulit kita kering itu pasti kita bisa merasakannya. Nah teman-teman bisa pakai body lotion ini untuk membantu melembabkan. Tipsnya adalah supaya dia meresap secara sempurna, teman-teman bisa pakai setelah habis mandi, betul-betul habis mandi
Jadi habis mandi tuh biasanya masih agak basah-basah tapi agak kering, jadi setengah basah setengah kering. Itu teman-teman langsung aplikasikan hand body-nya pagi dan malam gitu supaya lebih maksimal. Nah, untuk hasil yang betul-betul kelihatan, teman-teman harus rutin pakainya, harus setiap hari, yang sama kayak kita skincarean. Dan apalagi yang perlu digarisbawahi adalah kulit tubuh kita itu lebih tebal daripada kulit muka kita, kulit wajah kita lebih tebal lagi. Jadi kulit wajah kita aja kadang butuh 1 bulan 2 bulan untuk kelihatan hasilnya. Nah, apalagi sih kulit badan ini yang lebih tebal juga pasti lebih lama juga prosesnya untuk kalau mau bener-bener pengen cerah gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah kalau untuk kulit tubuh ya, dari awal aku bilang adalah yang penting sehat, bersih, halus gitu bagiku. Nah, itu lebih mudah dijangkau, lebih mudah didapat daripada kita selalu mengharapkan kulit kita cerah, karena kulit apapun warna kulit kita itu kita tetap cantik teman-teman gitu. Yang penting itu tadi sehat, bersih, dan halus gitu. Next, ini mungkin harusnya body wash dulu baru body lotion ya. Nah, kebetulan juga ada body washnya Morskin, jadi ini lengkap banget untuk paket body care-nya ya. Ada sabun mandi, ada body lotion, ditambah lagi harumnya juga sama. Jadi teman-teman kalau mau harumnya sama biar lebih wangi lagi, teman-teman bisa pakai warna yang sama gitu. Nah, ini juga sama dari segi kandungan juga sama, ada vitamin C, ada yang niacinamide, ada yang alpha-arbutin juga. Gitu. Jadi tinggal memilih teman-teman tuh lebih suka yang mana gitu. Nah, di sini juga body wash yang Morskin itu sebenarnya ada kayak bulet-buletan yang kalau misalnya teman-teman perhatiin itu ada bulet-bulet. Nah, di situ tuh membantu sebenarnya nge-scrub kulit teman-teman secara tidak langsung gitu. Jadi dibantulah di scrub supaya agak lebih halus gitu kulitnya. Oke, nah ini adalah body care juga tapi yang di daerah-daerah tertentu gitu ya. Yang pertama ada underarm. Nah, ini memang benar-benar body care menurut aku adalah underarm ini juga, karena dia bisa membantu mencerahkan di daerah-daerah gelap, yang gelap, misalnya belakang leher, ini biasanya kan gelap, daerah ketiak, daerah lipatan-lipatan, siku, lutut gitu ya. Nah, itu biasanya daerah yang lebih gelap daripada daerah-daerah lainnya. Nah, ini teman-teman bisa banget pakai underarm. Coba dirutinkan ya, setiap pagi dan malam habis mandi teman-teman pakai underarm, itu pasti akan ada hasilnya gitu, karena memang fungsinya adalah untuk itu. Dan perlu diingat, underarm itu bukan buat wajah ya teman-teman. Body care yang ada di yang tadi saya jelaskan itu tidak untuk di muka gitu, terutama underarm juga, karena beberapa masih ada yang suka bertanya apakah underarm bisa dipakai di kulit wajah atau enggak. Nah, jawabannya tentu tidak, karena tidak sesuai dengan fungsinya. Dan memang underarm ini bukan untuk wajah, dia lebih ke daerah-daerah yang kehitaman gitu. Ini underarm ini aku suka banget juga. Lalu selanjutnya foot cream. Nah, bagi teman-teman juga yang kulit kakinya itu biasanya pecah-pecah, kering banget ya, itu oleskanlah foot cream setiap pagi dan malam. Jadi bener-bener lengkap ya teman-teman. Ada yang untuk mandi, untuk lotion, hand body, terus foot creamnya juga untuk kaki ada ya, perawatan kaki. Lalu yang untuk bagian kehitaman, daerah-daerah kehitaman juga ada di underarm gitu. Jadi ini sangat lengkap gitu. Oke, next, stomach cream. Stomach cream ini sebenarnya bagian dari body care tapi tidak begitu kelihatan. Stomach cream ini dia krim untuk membantu menghilangkan lemak yang berada di bawah kulit gitu. Jadi lemak-lemak sedikit yang ada di bawah kulit itu biasanya diatasi dengan stomach cream. Tapi yang perlu aku tekankan juga adalah jangan hanya mengandalkan stomach cream teman-teman. Teman-teman juga harus olahraga atau menjaga pola makan, menjaga banyaknya kalori yang kita konsumsi. Nah, seperti itu supaya hasilnya lebih maksimal lagi gitu teman-teman. Oke, itu sekian presentasi dari aku. Teman-teman bisa kalau mau bertanya boleh banget bertanya gitu. Kalau kacang almond mahal? Yes, makanya kalau untuk kacang almond itu nggak bisa kita tidak begitu kita bisa jangkau teman-teman. Jadi yang bisa dijangkau yang mudah-mudah seperti wortel dan alpukat aja itu boleh gitu. Kacang almond adalah bonus. Oke, mungkin teman-teman bisa mau bertanya apa gitu yang mungkin aku belum sempat jelaskan.
Oke, aku juga mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum nge-follow mengikuti sosmed Morskin, teman-teman silahkan follow karena banyak sekali informasi. Ada di Instagram Morskin Update dan Morskin ID Official, ada juga di YouTube-nya Morskin Official. Nah, kebetulan di YouTube-nya Morskin itu juga kita habis upload produk habis upload video tentang penjelasan produk, dan itu satu-satu produknya teman-teman. Jadi teman-teman kalau masih yang belum begitu paham mungkin bisa cek ke YouTube-nya Morskin. TikTok juga banyak video-videonya gitu. Sip Kak, follow, yes. TikToknya ada, Facebooknya juga ada teman-teman. Ini yang dipakai siaran ini silahkan langsung di-add kan sebagai teman, karena sekarang kita kebetulan live juga di Facebook dan Instagram gitu. Setiap hari Senin sama Rabu kita ada live Facebook dan Instagram gitu. Jadi teman-teman bisa join. Hitam lipatan paha Mbak pakai apa? Ya itu bisa pakai underarm gitu. Lipatan paha di sini ya, itu bisa pakai underarm gitu. Pokoknya lipatan-lipatan ya, yang daerah-daerah kehitaman di bagian tubuh kita itu bisa pakai underarm. IG-nya apa Kak? Ini Kak, IG-nya ada di layar ini. Ada dua ini, Morskin Update dan Morskin ID Official gitu. Untuk sunblock Morskin apa bisa dipakai di kulit tangan dan kaki? Nah, kalau misalnya sunblock Morskin itu sebenarnya bisa-bisa aja dipakai di kulit tangan dan kaki, tapi memang agak boros jadinya karena kan harus lebih banyak ya dipakainya kalau di tangan sama kaki. Kalau sunblock itu masih bisa dipakai di tangan dan kaki karena dia itu produk untuk wajah. Jadi produk untuk wajah itu memang masih bisa lah dipakai untuk di tubuh karena istilahnya kan tadi kulit wajah kita tuh lebih tipis, jadi nggak masalah untuk kulit tubuh kita. Nah, beda dengan produk-produk untuk tubuh kita itu jangan dipakai di wajah karena kulit wajah kita lebih tipis kayak gitu. Kak, untuk meratakan tekstur kulit wajah pakai apa ya Kak? Nah, ini juga hampir sama Kak dengan menggunakan kandungan-kandungan pencerah. Nah, kalau dari Morskin untuk wajah ya, untuk wajah itu rata-rata juga banyak yang ada kandungan pencerahnya, jadi bisa pakai glass skin, bisa pakai soft and white seperti itu. Kak, kalau paket Morskin anti aging bisa untuk bumil? Nggak bisa Kak, tidak disarankan untuk bumil karena biasanya bumil ini menghindari kandungan-kandungan retinol. Nah, kebetulan yang ada retinolnya itu ada di krim malam, jadi mungkin kalau nggak mau pakai krim malamnya nggak apa-apa, tapi krim pagi masih bisa dipakai, sabunnya masih bisa dipakai gitu. Kak, kalau pakai underarm di bagian ketiak apa boleh pakai deodoran? Boleh aja. Jadi teman-teman pakai dulu underarmnya. Makanya aku langsung bilang underarmnya itu dipakai benar-benar habis mandi aja gitu. Jadi dipakai dulu underarmnya, nanti tunggu agak kering baru teman-teman pakai deodoran gitu. Untuk flek hitam membandel pakai apa Kak? Flek hitam itu bisa pakai pink series, bisa pakai anti aging, bisa pakai clean and glow yang biasa. Tentunya pakai sunblock ya supaya tidak tambah banyak flek hitamnya. Dan bisa juga didukung, ditambahkan lagi dengan exfoliant cream. Itu bisa gitu. Biar lebih maksimal. Terima kasih untuk infonya Kak, sama-sama. Assalamualaikum Kak, kalau Morskin aloe vera gel bisa nggak untuk mencerahkan kulit muka yang tidak merata? Untuk aloe vera gel itu fungsi utamanya bukan untuk mencerahkan kalau menurut aku pribadi. Jadi aloe vera gel ini lebih ke melembabkan, melembutkan kulit gitu. Misalnya mengatasi beruntusan itu masih bisa.
Lalu untuk kalau di tubuh kita, aloe vera gel itu bisa sebagai membantu untuk bukan menyamarkan, tapi yang membantu untuk menyembuhkan, ini ya teman-teman, mengurangi yang namanya bekas-bekas luka, misalnya kayak luka bakar seperti itu, bisa pakai aloe vera gel. Kalau untuk memang ingin mencerahkan, bisa pakai skincare dari Morskin, bisa pakai Natur, Glass Skin, gitu-gitu, Soft and White, gitu bisa teman-teman. Terima kasih atas jawabannya, sama-sama Kak. Untuk pemakaian sunblock dan krim, itu cara pakainya gimana Kak? Oke, sunblock itu dipakai di paling terakhir di rangkaian skincare kita gitu. Jadi misalnya di pagi hari ya, kan pasti di pagi hari kita pakai nih. Di pagi hari itu teman-teman ya sabun cuci muka, setelah cuci muka misalnya teman-teman pakai toner, pakai serum ya pakai serum, pakai krim, baru pakai sunblock. Setelah sunblock teman-teman mau make up boleh, misalnya pakai cushion, pakai bedak tabur gitu boleh. Tapi yang penting ditunggu, semuanya tuh ditunggu mengering, meresap dulu. Gitu. Kak, saya udah pakai foot cream, udah habis 2 kok kaki masih kering ya, bagusnya pakai apa ya? Gitu. Oke, mungkin sebenarnya kalau misalnya kulit kering itu memang kadang kondisi kulit kita itu yang memang dasarnya tuh kering gitu. Jadi makanya harus dibantu dengan foot cream, dengan lotion misalnya, supaya tidak kering gitu. Jadi kalau misalnya merasa kering ya diolesin aja lagi, merasa kering diolesin lagi, karena memang ada beberapa kulit itu yang kadang rasanya juga nggak enak kalau kering gitu. Kayak ada Kak Josi ini salah satu temanku yang selalu pakai lotion, dimanapun dia berada dia ada lotion gitu. Jadi mungkin dia ngerasa kulitnya kering atau mungkin pengen ngerasa biar lembab terus, jadi dia risih banget kalau kulitnya kering gitu. Jadi pasti pakai lotion gitu ya. Mungkin sama halnya dengan ini gitu. Jadi sebenarnya tuh udah cukup aja pakai foot cream. Mungkin nanti kalau pas pakai lotion ya dipakein bagian kaki juga supaya tetap lembab gitu. Untuk menghilangkan bekas jerawat dan bopeng, perawatan pakai apa Kak? Kalau bekas jerawat yang kehitaman ya itu bisa pakai Glass Skin, bisa pakai Natur Series, didukung oleh exfo cream, bisa exfoliant cream, terus atau mungkin pakai masker strawberry 1-2 kali dalam seminggu. Dan tentunya jangan lupa pakai sunblock untuk pagi hari supaya tidak susah hilangnya, bekas jerawatnya itu nggak susah hilang gitu, jadi lebih gampang. Apa bedanya sunblock sama sunscreen? Nah, kalau untuk sunblock sama sunscreen itu sebenarnya sama keduanya, yaitu melindungi kulit kita dari sinar matahari. Cuma kalau sunblock dan sunscreen itu biasanya letak perbedaannya adalah dari segi teksturnya. Biasanya sunblock itu agak lebih berat dan sunscreen itu agak lebih ringan. Lalu sunblock ini dia cara kerjanya adalah betul-betul ngeblok kulit kita dari sinar matahari. Jadi benar-benar kulit kita tuh ditutupi oleh sunblock. Jadi agak susah masuk gitu, sinar matahari itu agak susah masuk atau mungkin bahkan nggak masuk gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi dan sedangkan sunscreen itu dia cara kerjanya adalah memfilter. Dia ngefilter cahaya matahari, bahaya-bahayanya cahaya matahari itu. Jadi di wajah kita itu cuma yang masuk ke wajah kita tuh hanya energi panas. Gitu. Jadi dia ngefilter aja teman-teman sebenarnya cara kerjanya. Nah, kalau dibilang bagus yang mana? Kedua-duanya tuh sama-sama bagus. Cuma fungsinya aja yang agak beda. Jadi mungkin teman-teman yang kerjanya di lapangan atau di banyak aktivitas di luar ruangan, nah itu mungkin lebih disarankan pakai sunblock gitu. Kalau yang cuma di kantor misalnya di dalam ruangan, itu sunscreen juga sudah cukup gitu. Tanya Kak, produk Morskin cocok di musim dingin. Tanya Kak, produk Morskin yang cocok di musim dingin gitu ya. Sekarang saya di Cina. Kalau musim dingin itu yang penting melembabkan ya. Mungkin bisa pakai sebenarnya semuanya itu bisa kok Kak gitu. Jadi pakai mungkin ditambahkan keluhan kulitnya apa gitu supaya saya bisa lebih spesifik. Karena kalau misalnya yang penting untuk musim dingin itu kan yang penting lembab. Selama Kakak pakai krim Morskin itu sebenarnya juga sudah bisa membantu melembabkan gitu. Untuk menghilangkan untuk kulit kering, kusam, flek hitam yang lebih bagus pakai paket Morskin yang mana Kak? Kulit kering, kusam, flek hitam bisa pakai Pink Series anti aging, juga bisa kalau udah ada flek hitam tuh. Pink Series anti aging, Glass Skin juga bisa
gitu. Nah kalau misalnya kulit kering seperti ini, itu yang penting teman-teman pakai pelembab gitu tuh aman. Terus imbangi dengan minum banyak air putih gitu, jangan semakin kurang air putihnya karena semakin kering nanti kulitnya gitu. Terus pakai sunblock juga ya kak. Pokoknya sunblock itu wajib ya teman-teman, di skincare kita itu wajib sunblock gitu. Karena sunblock itu betul-betul bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari, bisa membantu mencegah yang namanya keluhan-keluhan kulit gitu. Sama-sama kak. Kak, kalau pakai Morskin body butter apa bisa dibarengin dengan body lotion Morskin yang lain? Cara pakainya gimana kak? Kalau mau dibarengin bisa teman-teman, bisa banget. Itu karena mereka ini sama-sama body lotion sebetulnya. Tapi kalau saran aku, mending pilih salah satu aja supaya lebih fokus. Tapi gak masalah sih kalau mau dua gitu. Cara pakainya gimana? Kayaknya dari segi tekstur mungkin lebih berat Morskin body butter. Jadi yang dipakai dulu adalah body lotion dulu. Body lotion Morskin yang baru sama baru pakai body butter gitu. Aduh. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Terima kasih kak jawabannya. Kulit saya sensitif, susah buat cari skincare yang cocok di musim dingin. Iya. Kalau memang kulitnya agak lebih sensitif memang ekstra hati-hati ya kak. Karena kadang kulit sensitif itu juga pemiliknya nggak tahu nih sensitifnya karena apa gitu. Tiba-tiba aja sensitif. Jadi memang perlu ekstra hati-hati. Musim dingin, ya musim dingin tuh memang bikin kulit memang jadi kering sih teman-teman. Itu memang tidak bisa dihindari sebenarnya karena mau tidak mau kita merasakan itu ya. Muka aku lagi breakout nih kak, bagusnya pakai Morskin yang mana? Kalau lagi breakout itu sebaiknya hentikan dulu nih skincare yang dipakai sekarang. Terus fokus ke jerawat-jerawatnya. Bisa pakai acne series atau acne cream dulu. Mending pakai acne cream dulu. Jadi ditotalkan di bagian yang berjerawat setiap malam. Sebenarnya pagi-pagi itu juga boleh. Cuma kadang kan kita tuh aktivitas di pagi hari ya. Jadi sedangkan si acne cream ini cara kerjanya itu dengan ditotalkan di bagian yang berjerawat gitu. Jadi supaya lebih maksimal adalah di malam hari aja gitu. Kenapa ya kak kalau pakai Morskin sunblock kok keringat banyak ya kak di muka? Nah itu sebenarnya mungkin karena ada sesuatu yang menempel di wajah kita. Misalnya kayak sunblock. Biasanya kalau kita tuh pakai seperti krim, seperti sunblock, apalagi sunblock Morskin itu memang karena tadi ya, karena dia fungsinya adalah sunblock untuk melindungi wajah kita, itu memang dari segi tekstur tuh dia agak lebih berat. Jadi terasa lah di kulit kita kalau kita pakai sunblock gitu kan kadang. Nah jadi ketika kita beraktivitas, ketika kita keringat memang itu akan lebih terasa teman-teman. Dan itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya sangat mengganggu, teman-teman bisa ditap-tapkan aja pakai tisu yang daerah-daerah berjerawat berkeringatnya itu gitu. Kalau buat flek yang membandel tadi ya kak, yang buat flek itu bisa pakai pink series, anti aging, yang pasti harus pakai sunblock di pagi hari gitu. Pakai clean and glow juga bisa, clean and glow yang biasa bukan yang light, yang biasa. Dan bisa pakai exfoliant cream untuk tambahannya atau pakai masker masker blueberry gitu. Terima kasih kak jawabannya, sama-sama. Terima kasih kak. Satu lagi, apa produk Morskin buat anak 12 tahun atau 14 tahun? Kalau untuk Morskin sebenarnya minimal 15 tahun. Itu aja ya teman-teman, aku sarankan kalau yang 15 tahun itu yang mungkin sudah mulai merasakan keluhan kulit. Kalau yang belum pernah merasakan keluhan kulit, gak usah pakai aneh-aneh dulu. Misal pakai aneh-aneh itu dalam arti gak usah pakai krim ABCD dulu. Karena kulit umur 15 tahun, 17 tahun, 16 tahun tuh aduh masih bagus gitu istilahnya. Cukup pakai sabun cuci muka dan sunblock. Boleh tambahin moisturizer atau pelembab, itu boleh. Jadi 3 itu aja kalau untuk remaja sebenarnya. Karena kadang gini, kalau misalnya kita udah pakein yang lain-lain ya, misal kita udah pakein
krim-krim kayak gitu. Nah takutnya malah jadi terbiasa gitu, kulit tuh jadi terbiasa gitu loh gitu. Jadi disarankan kalau mau pakai yang kayak glass skin gitu misalnya deh, nah itu tuh nanti aja umur 20-an gitu, kecuali umur 15, 16, 17, 18 menjelang 20 ini sudah mulai ada keluhan, misalnya ada bekas jerawat, nah itu boleh pakai seperti itu. Terima kasih jawabannya kak, soalnya sudah cocok pakai body butter untuk kulit belang, cepat banget ratanya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya lotion itu kalau menurut aku pribadi yang penting membantu melembabkan. Kalau umur 35 apa boleh pakai Morskin anti aging? Wah boleh sekali kak. Umur 35 itu sebenarnya sudah mulai, namanya kolagen itu sudah mulai menurun produktivitasnya, bukan ya produksinya atau produktivitasnya, efektif juga udah mulai berkurang gitu, udah mulai agak-agak ada garis-garis halus juga bisa di umur 35. Jadi pakailah anti aging. Anti aging itu bisa dipakai dari umur 25 tahun ke atas gitu. Bisa minta nomor WA-nya Mbak buat konsultasi kalau ada yang belum paham dengan Morskin. Oke nih, saya kasih nomor WA. Hmm, 26, oh salah, 2690. Oke, ini ya teman-teman untuk nomorku. Teman-teman bisa simpan, siapa tahu teman-teman butuh pertanyaan, butuh jawaban dari tentang Morskin. Kak, mau tanya, untuk remaja apa boleh pakai produk Morskin? Nah, itu tadi sudah aku jawab juga. Untuk remaja itu sebenarnya bagus-bagus aja pakai Morskin, tapi remaja ini umur berapa dulu? Yang penting minimal di atas 15 tahun. Jangan pakai di anak-anak balita batita, bayi itu jangan, karena beberapa masih ada yang suka bertanya seperti itu. Bagusnya Morskin apa? Kalau mau pakai, coba pakai glass skin dulu atau pakai yang krim-krim satu-satu, misal kayak soft and white, clean and glow gitu ya, itu bisa. Tetapi yang tadi aku bilang, aku sarankan kalau misalnya tidak ada keluhan kulit, itu nggak usah pakai dulu karena kayaknya belum butuh banget. Jadi cukup pakai sunblock dan sabun cuci muka dan si moisturizer atau pelembab gitu aja. 3 itu dulu aja untuk remaja. Kalau breakout fokus jerawatnya aja, dipakai setiap malam. Berarti pakai apa kak bagusnya? Atau memang lebih baik nggak pakai apa-apa? Pakai acne cream. Kalau ada jerawatnya itu pakai acne cream. Jadi memang harus disembuhkan ya, jerawat itu jangan didiamkan teman-teman, tapi juga harus diatasi dengan acne cream misalnya gitu. Terus kalau misalnya terlalu parah, maksudnya breakoutnya itu parah, jerawatnya itu parah, mending nggak usah pakai apa-apa dulu. Jadi pakai sabun cuci muka sama pakai sunblock kalau untuk pagi hari. Malamnya pakai acne cream atau mungkin kakak bisa pakai pelembabnya bisa. Nah, tapi kalau misalnya ternyata cuma 1-2 jerawatnya, itu teman-teman masih bisa dibarengin sama skincare-nya gitu. Saya nggak pernah pakai kosmetik, pengen coba soft and white agar agak kering, bisa nggak ya kak? Bisa aja, kalau kakak mau boleh banget. Memang harus dicoba kak, untuk tahu hasilnya teman-teman. Namanya skincare itu memang harus dicoba. Kalau kita nggak coba, kita juga nggak bisa pastikan cara kerjanya, karena skincare di kulit orang itu beda-beda, kerjanya tuh nanti beda-beda, karena kondisi kulit kita itu juga beda-beda, nggak ada yang sama gitu. Be White bisa dipakai siang hari kak? Bisa. Be White ini kan body butter ya. Body butter itu lotion. Jadi mau pakai siang, pagi, malam, sore itu bisa kak. Bisa kapan aja namanya hand body lotion itu. Untuk hasil maksimal cara pakai Be White gimana kak? Untuk Be White ini karena dia lotion, cara biar maksimal ya habis mandi. Bener-bener habis mandi itu dioleskan gitu. Terus rutin pakainya setiap hari. Seperti itu.
Kayak gimana ya kak kalau pakai Glaskin satu box aman-aman aja, tapi di box kedua itu aja malah kusam. Nah ini pakai sunblock nggak ya Kak Dianawati, ini pakai sunblock nggak? Kalau pakai sunblock, nah itu kemungkinan ada sesuatu, karena kalau misalnya tiba-tiba kusam itu berarti ada sesuatu. Apakah pakai produk lain juga selain Morskin misalnya? Kalau buat jerawat, apa ini tadi? Kalau buat jerawat, yang ampuh dikasih Morskin apa ya Mbak? Soalnya sudah pakai cleanser masih ada. Pakai acne cream. Teman-teman, untuk semuanya yang punya masalah jerawat, pakailah acne cream. Kalau beruntusan biasanya pakai aloe vera itu juga udah sembuh, tapi kalau nggak mempan pakai acne cream. Kalau misalnya jerawatnya cukup meradang dan cukup banyak dan cukup sering, maksudnya tipe-tipe kulit yang mudah berjerawat, pakailah acne series. Seperti itu. Karena kalau pakai cleanser, memang cleanser ini bukan untuk menyembuhkan jerawat. Cleanser ini pembersih, membersihkan wajah gitu. Jadi memang kurang skincare-nya ini kurang gitu loh. Sebelumnya saya pakai Glow, tapi pengen coba Glaskin, bisa nggak kak? Bisa. Yang penting jangan terlalu sering-sering gonta-ganti skincare. Kalau memang sudah cocok satu, itu aja yang dipakai gitu. Kalau pengen coba Glaskin boleh, nggak apa-apa, itu bisa gitu. Ya selama kulit itu masih bisa menerima dengan baik, semua itu aman teman-teman gitu. Setiap pakai Morskin Glaskin, apakah harus pakai sunblock dulu kak? Iya. Sunblock itu digunakan di pagi hari. Mau apapun skincare-nya tetap pakai sunblock teman-teman. Di akhir rangkaiannya itu tetap pakai sunblock gitu. Kak, kalau underarm itu apa bisa buat lipatan selangkangan? Oke, ini bisa banget, bisa banget. Tapi benar-benar dipakai di selangkangan ya, jangan sampai menyentuh ke daerah kewanitaan gitu. Jadi benar-benar di pinggir-pinggirnya aja gitu. Kak, untuk jerawat bernanah itu bagusnya pakai apa ya kak? Nah, kalau untuk jerawat bernanah ini gak usah dipencet-pencet, didiemin aja. Yang bernanah yang ada putih-putihnya itu biarkan dia keluar sendiri. Nah, nanti caranya adalah tetap pakai acne cream, ditotolkan di bagian yang berjerawat setiap malam gitu. Ini kayaknya rada-rada ini ya teman-teman, agak-agak lemot ya. Assalamualaikum, maaf kak telat, semangat pagi. Tidak apa-apa kak. Kalau telat teman-teman, telat ikut live bisa diputar ulang nanti. Sama ndak sih kak sama sunblock tuh? Sama kak, sama banget. Itu cuma nanti cara kerjanya aja yang berbeda. Yang penting namanya sunblock dan sunscreen itu yang paling nyaman aja yang dipakai. Karena kalau sunblock itu memang harus, sunblock dan sunscreen itu harus reapply itu dipakai terus, jadi dipakai berulang. Misalnya setiap 2 sampai 3 jam sekali itu harus dipakai lagi supaya maksimal. Kalau nggak mau dipakai lagi nggak masalah sih, tapi lebih maksimal lagi biar betul-betul ampuh itu adalah pakai sunblocknya di berulang kali gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sama-sama kak.
Kak, sunblock dipakai pagi setelah atau sebelum skincare? Setelah skincare gitu. Sunblock itu dipakai setelah skincare, setelah krim. Pokoknya paling terakhir krim. Atau misalnya teman-teman nggak pakai krim tapi pakai serum, ya paling terakhir berarti serum ya. Setelah serum pakai sunblock gitu. Oke. Sama-sama Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari mulai usia berapa Kak? Dari mulai usia berapa skincare bisa digunakan Kak? Sebenarnya kalau skincare itu, kalau aku pribadi menurut aku umur 20, umur 17 sampai seterusnya, atau minimal 20 tahun gitu. Karena umur 20 tahun tuh umur kulit itu sudah mulai tambah dewasa, tambah tua. Jadi mulai dipakai. Tapi skincare yang namanya basic skincare itu bisa dari remaja. Basic skincare tuh apa? Ya pelembab, sunblock, dan sabun cuci muka. Itu yang terpenting. Itu bisa dari remaja umur 17 tahun atau mungkin dari 15 tahun gitu misalnya. Nah, itu sudah mulai bisa dipakai gitu. Karena yang paling penting itu sebenarnya dari awal adalah sunblock, teman-teman. Sunblock itu sebisa mungkin dari umur kita 15 tahun yang seperti itu tuh sudah mulai dipakai supaya bahaya-bahaya matahari dari sinar matahari seperti flek hitam, garis halus dan kerutan gitu ya. Itu tuh kita tuh bisa mencegah itu gitu, bisa menghindari itu gitu. Bisa mencegah munculnya gitu. Fungsi micellar water untuk fokus ke apa Kak? Nah, micellar water itu untuk double cleansing atau melakukan 2 kali pembersihan. Jadi biasanya nih dipakai untuk teman-teman yang sering make upan, terus mungkin aktivitas yang cukup padat di luar ruangan. Itu tuh bisa pakai micellar water. Jadi micellar water itu dipakai sebelum cuci muka. Supaya apa? Sebenarnya itu kalau untuk yang make up ya, itu supaya make up itu benar-benar bersih dulu. Wajah kita tuh betul-betul bersih dengan micellar water, baru kita cuci muka kita pakai sabun gitu. Karena kalau hanya sabun biasanya itu bekas-bekas make up itu juga nggak 100% hilang, termasuk debu kotoran itu juga nggak 100% hilang. Makanya perlu micellar water gitu. Oke. Nah, untuk kondisi seperti ini coba sudah mulai jerawatan itu sudah sejak lama, sejak dulu, maksudnya mungkin dari masa remaja, dari anak-anak gitu ya, udah mulai jerawat atau baru-baru aja gitu. Karena namanya jerawat itu juga ada yang namanya karena faktor keturunan atau karena memang tipe kulitnya yang acne prone atau yang tipe-tipe mudah gampang berjerawat. Nah, kalau yang karena dari keturunan itu memang agak sulit karena ya itu mau tidak mau seperti itu gitu. Jadi mungkin memang lebih sering muncul jerawat terus nanti hilang terus muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya pakai acne series aja tuh tidak hilang-hilang, coba dari segi pola hidupnya, misalnya pola dari jam tidur, jangan begadang, jangan terlalu stres gitu. Jadi diatur juga pikirannya tuh juga diatur, makannya dijaga, misalnya nggak mengkonsumsi yang banyak gula gitu-gitu, goreng-gorengan, hindari kayak tadi susu, telur, keju itu juga dihindari seperti itu. Nah,
Kalau udah pakai acne series kok nggak hilang-hilang juga, misalnya pakailah sunblock paginya, karena tanpa sunblock jerawat dan bekas jerawat itu juga semakin susah dihilangkan gitu. Kak, kalau udah pakai glass skin mau ganti krim sampean boleh nggak kak? Boleh tuh boleh teman-teman, tapi kalau misal sudah pakai skincare pertama itu sudah cocok, lebih baik itu aja yang dipakai, jangan terlalu sering gonta-ganti gitu. Dan kalau mau ganti itu sesuai dengan kebutuhan, karena apa mau ganti gitu loh, misal karena kulitnya apa atau mungkin nggak cocok, nah itu boleh, atau mungkin karena pengen yang cerah tapi melembabkan tapi apa, nah itu boleh gitu. Atau mungkin kok aku pakai glass skin tuh malah lebih kering gitu, terus pengen ganti, boleh seperti itu. Kak, misalkan sudah pakai skincare ini pagi hari sudah pakai sunblock, siangnya cuci muka lagi harus pakai sunblock lagi kak? Siangnya cuci muka lagi harus pakai sunblock? Iya harus, sebenarnya harus. Kalau misalnya nggak mau nggak masalah, tapi ya itu nggak ada perlindungannya, karena makanya pentingnya harus reapply sunblock itu karena setiap 2-3 jam itu kadang dia sudah mulai meresap, sudah mulai agak berkurang ketahanannya, jadi makanya harus di berulang-ulang pakainya selama sehari itu gitu. Apalagi teman-teman yang sholat itu kan pasti wudhu, nah terus apalagi misalnya cuci muka itu harus pakai lagi sunblocknya gitu. Kira-kira kalau umur 14 tahun anak SMP bisa nggak kak mulai pakai skincare glass skin? Kalau misalnya belum ada apa-apa di wajahnya, belum ada keluhan-keluhan, pakai basic skincare dulu saja kak. Kayak tadi sabun cuci muka, sunblock yang terpenting, dan pelembab, misalnya mau pakai pelembab gitu. Pelembab itu bisa pakai moisturizer cream atau mungkin bisa pakai clean and glow light yang ringan-ringan dulu gitu. Kecuali sudah ada keluhan kulit, misalnya kulitnya ada jerawat dan ada bekasnya, nah itu mungkin masih bisa boleh dipakai gitu. Kayak flek hitam kak flek hitam di bagian bawah hidung susah hilang, sudah pakai serum whitening Morskin tapi belum hilang, solusinya gimana kak? Flek hitam bagian bawah hidung ya, tentunya harus diimbangi dengan sunblock yang pertama supaya tidak tambah lagi fleknya, dan bisa membantu membantu memaksimalkan kerja skincare. Karena skincare tanpa sunblock itu juga skincare-nya itu jadi agak sia-sia, karena sama aja wajah kita tuh dirusak lagi oleh si matahari gitu. Jadi memang harus pakai sunblock juga. Terus jangan hanya mengandalkan serum kak, bisa pakai krimnya atau mau pakai yang sepaket supaya lebih maksimal gitu. Dan rutinlah eksfoliasi kulit. Eksfoliasi itu mengangkat sel kulit mati, bisa dengan pakai masker atau pakai eksfolian krim supaya lebih maksimal untuk flek hitam gitu. Perbedaan detox sama purging itu apa sih kak? Oke, gini ya kak, ini penting ya teman-teman untuk diketahui. Sebetulnya istilah detox itu nggak ada. Istilah detox itu nggak ada di kecantikan, di kulit kecantikan itu nggak ada detox. Karena kalau misalnya detox itu antara itu memang nggak cocok atau lagi proses adaptasi, tapi itu bukan detox namanya ya. Bisa kulit itu ada jerawat itu mungkin karena purging yang pertama atau karena lagi proses penyesuaian gitu. Jadi detox itu nggak ada. Nah kemungkinan kalau detox itu bisa aja nggak cocok gitu. Nah yang dimaksud detox maksudnya. Nah jadi bedanya detox sama purging mungkin lebih tepatnya adalah perbedaan yang nggak cocok sama purging, breakout kali ya, breakout sama purging. Nah kalau purging itu karena kita setelah menggunakan produk-produk yang kandungan aktifnya itu efeknya adalah purging, misal kayak vitamin C, AHBHA. AHBHA itu kayak salicylic acid yang bisa kita temukan di acne cream atau acne series. Nah makanya setelah kita pakai acne series terutama ya, karena sabun cuci mukanya acne series itu ada salicylic acid, makanya kadang merasa lebih banyak jerawatnya. Itu karena kerjanya si salicylic acid, dia itu membersihkan pori-pori kita yang biasanya ada komedo, mungkin yang ada kotoran yang tersumbat. Nah keluarnya si komedo itu biasanya bentuknya tuh sekalian seperti jerawat, padahal sebenarnya itu membersihkan tapi terlihat seperti jerawat. Nah itu baru namanya purging. Purging itu biasanya 2-3 minggu tuh nanti dia berangsur membaik gitu.
Nah, tapi kalau misalnya udah sebulan lebih tetap ada jerawat, kemungkinan itu nggak cocok, teman-teman. Gitu. Kemungkinan itu nggak cocok. Makanya itu kita harus lihat lagi. Biasanya kita membutuhkan waktu untuk tahu skincare itu cocok apa nggak sama kita, itu kurang lebih 1 bulan. Lewat dari 1 bulan, apalagi cukup lama ya, misal hampir 2 bulan, nggak mendingan jerawatnya, nah kemungkinan itu emang nggak cocok gitu. Kak, aku pakai skincare aloe vera. Pakai skincarenya tuh aloe vera, sunblock sama serum juga. Lalu yang bener untuk pemakaiannya gimana? Oke, soalnya baru coba-coba make up. Nah, untuk skincare seperti ini, yang pertama kali dipakai adalah aloe vera dulu, baru serumnya, baru sunblock gitu. Cara pakainya gitu. Jadi cara pakainya adalah dari yang paling cair ke yang paling padat, atau yang paling teksturnya paling ringan ke yang paling berat. Berat itu misalnya yang lebih padat, misalnya krim gitu. Itu biasanya paling padat adalah krim. Jadi pasti paling terakhir. Kak, kalau ngilangin bopeng pakai apa ya? Nah, untuk ngilangin bopeng yang memang benar-benar sudah bopengnya itu, lukanya itu sampai ke dalam gitu ya. Karena kan bopeng itu seperti itu. Nah, itu bisa dibantu dengan eksfolian krim dan tentunya pakai skincare rajin. Tapi sebenarnya mengandalkan skincare itu tidak cukup untuk tipe bekas jerawat yang bopeng. Itu sebenarnya belum tentu cukup. Memang harus melakukan treatment gitu. Terkadang harus melakukan treatment kalau untuk yang pengen benar-benar maksimal hilang ya. Karena kalau bopeng itu kaitannya dengan tekstur, teman-teman. Jadi itu udah tekstur kulit, itu memang harus betul-betul treatment gitu. Tapi bisa diatasi, maksudnya bisa dibantu sedikit-sedikit itu dengan eksfolian krim, terus maskeran, dan menggunakan skincare dari Morskin. Misalnya kayak pakai pink atau glass skin gitu bisa. Statur series juga masih bisa gitu. Kak, kalau Be White itu ada SPF-nya, belum ada. Krim-krim Morskin itu belum ada sunscreen-nya, maupun lotion-nya itu juga belum ada sunscreen-nya. Jadi memang kita harus pakai sunscreen sendiri gitu. Kak, kalau kulit kombinasi, bagusnya pakai Morskin yang mana? Pas habis mandi berasa kering, tapi kalau aktivitas sudah berminyak. Kalau aktivitas itu berminyak itu wajar, Kak, apalagi ketemu dengan keringat. Nah, itu wajar banget. Dan wajar juga kalau habis mandi itu kulit agak kering, agak kencang, itu ya karena kan habis ketemu sabun. Sabun itu kan membantu mengangkat minyak kita, membantu mengangkat kotoran kita. Jadi memang terasa lebih kering, itu wajar banget. Gitu. Jadi kombinasi seperti ini, kalau misalnya kombinasi itu biasanya kalau di tengah-tengah hari seperti ini, bagian dahi, hidung dan dagu itu betul-betul berminyak, sedangkan pipinya tuh kering. Nah, itu baru kombinasi gitu. Tapi kalau misalnya kakak merasakan kulitnya kombinasi, itu sebenarnya bisa pakai glass skin. Kalau misalnya sudah di atas 25 tahun, bisa pakai pink series atau anti aging aja sekalian, gak masalah. Apakah boleh, Kak, kalau nggak pakai krim, jika nggak pakai krim wajah tapi langsung pakai sunblock? Boleh-boleh aja. Yang penting tetap ada perlindungannya gitu. Kalau misalnya untuk di pagi hari, bagiku adalah yang paling penting sunblock gitu. Jadi kadang aku pakai krim, kadang enggak, kadang pakai serum, kadang enggak. Tapi yang paling pasti aku pakai adalah sunblock gitu. Untuk mencerahkan kulit seluruh tubuh pakai apa ya, Kak? Untuk mencerahkan, untuk kulit tubuh itu membutuhkan waktu proses yang lama ya, Kak. Ini disclaimer, bukan disclaimer. Istilah disclaimer itu, ini catatan garis bawahnya itu adalah untuk mencerahkan kulit tubuh, seluruh tubuh terutama, itu membutuhkan proses yang lama karena kulit tubuh kita itu lebih tebal daripada kulit wajah kita. Jadi perlu ekstra kesabaran gitu ya. Nah, kalau dari Morskin, teman-teman bisa pakai body lotion dan body washnya secara rutin. Lalu rutin-rutinlah teman-teman scrub atau luluran gitu supaya bisa maksimal cerahnya. Tapi sebenarnya kalau untuk kulit tubuh cerah itu bonus. Yang paling penting adalah halus dan bersih gitu. Bogor hadir, Kak. Terima kasih ya, Kak, jawabannya. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya, kita sampai jam 11.15 supaya tidak terlalu siang.
jawabannya. Oh, jangan lupa juga untuk tubuh memang harus pakai sunblock juga, kayak kulit wajah kita. Tapi karena memang Morskin belum ada sunblock, teman-teman boleh beli di luar Morskin. Misalnya di NASA ada sunblock di NASA untuk tubuh, boleh banget. Yang penting perlindungan kulit itu adalah nomor 1. Karena dengan pelindungan skincare yang kita pakai, produk-produk kecantikan yang kita pakai itu tidak akan sia-sia. Gitu deh. Kalau sudah pakai Morskin anti aging, apa juga harus pakai sunblock? Tentu pakai sunblock, tetap pakai sunblock Kak. Gitu. Apapun skincarenya, sunblock dan sunscreen itu sangat penting dan tetap wajib dipakai. Bahkan teman-teman, ketika krim kita itu sudah ada SPF-nya, menurut aku pribadi disarankan tetap pakai sunblock untuk wajah sendiri yang betul-betul khusus sunblock. Karena apa? Biasanya krim yang ada di sunblock yang ada di krim itu tidak akan sefokus dengan sunblock asli sendiri gitu ya, sunblock sendiri. Nah, jadi tetap biar pelindungannya maksimal, tetap pakai sunblock gitu. Kak mau tanya, saya pakai serum glow, apakah bisa pakai perlindungan sunscreen dari La Coco? Makasih. Kalau mau pakai produk-produk berbeda seperti ini, itu juga nggak masalah teman-teman. Yang penting kulit kita itu bisa menerima dengan baik. Selama cocok di kulit kita, itu nggak akan menjadi masalah gitu. Oke, beda sunscreen sama sunblock tadi itu udah aku jawab ya teman-teman. Sunscreen sama sunblock itu sama, cara kerja bedanya tuh dari cara kerjanya dia menangkap si matahari. Kalau sunblock itu dia benar-benar ngeblok di wajah kita, jadi cahaya matahari ibaratnya itu susah masuk. Kalau sunscreen dia tuh ngefilter cahaya matahari ke kulit kita itu menjadi energi panas, gitu. Kak mau tanya, kalau pas pakai glass skin tapi pas pakai face mist kok di wajah perih, pedes, panas gitu, kenapa ya? Perih pedes itu apakah betul-betul perih atau rasanya kayak ada min-minnya? Kalau rasanya ada min-minnya itu masih nggak apa-apa Kak, tapi kalau misalnya perih terus panas, pedes, dan yang benar-benar mengganggu, mungkin sebaiknya coba face mistnya itu dipakainya nggak usah sering-sering, jadi nggak usah setiap hari banget, biar wajah itu coba beradaptasi gitu. Kemungkinan kalau memang rasanya perih, pedes, panas, itu mungkin agak-agak entah nggak cocok atau karena mungkin lagi penyesuaiannya itu rada-rada begini caranya gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Jadi kulit kita ketika menerima si skincare itu memang kadang bisa agak-agak perih, agak-agak pedes, agak panas gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya terlalu mengganggu nggak usah dipakai. Tapi kalau yang masih bisa ditahan dan cuma sementara, misalnya cuma berapa detik terus hilang, kita bawa aktivitas lagi itu hilang, nah itu mungkin reaksinya aja yang sementara. Sunblock dipakai paling akhir ya Kak? Iya betul, sunblock itu dipakai paling akhir setelah krim gitu. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup webinar kali ini. Aku juga sudah cukup banyak menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, ini terakhir pertanyaannya. Mbak, kalau pakai Sergol tapi pakai krim dari dokter apa boleh? Selama itu cocok boleh gitu, karena biasanya yang bikin nggak cocok itu karena dari segi kandungan. Misalnya dari segi kandungan yang nggak boleh dipakai barengan itu ada. Nah, jadi tanya aja sama dokternya, boleh nggak pakai serum gold? Kalau boleh nggak masalah gitu. Kayak satu lagi, Kak mau tanya, apa sunblock bisa ngilangin flek hitam? Nggak bisa. Sunblock itu bukan membantu menghilangkan, tapi membantu mencegah adanya flek hitam dan garis-garis kerutan, tanda-tanda penuaan gitu. Gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget lewat WhatsAppnya Morskin. Ini nomorku, jadi aku yang bales. Pasti kalau teman-teman chat di nomor ini, boleh langsung chat aja nanti siang. Nanti habis webinar ini boleh. Dan mungkin sekian dulu teman-teman, supaya kita juga bisa istirahat, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan webinar kali ini, yang sudah mengikuti dari pagi jam 10 sampai siang hari ini. Semoga
webinar kali ini berguna untuk teman-teman semuanya, jadi dapat pencerahan baru dan ilmu baru. Dan jangan lupa untuk stay safe dan stay healthy karena masih pandemi. Teman-teman pakai masker, jaga kesehatan, dan jangan ke tempat-tempat yang lagi ramai, oke, untuk menghindari COVID. Dadah teman-teman semuanya, sampai ketemu di webinar Moreskin selanjutnya. Bye-bye.